He's coming soon. Shalom Alaikum Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Bapak Yahweh. Amin. Shalom. Apa kabarnya? Haleluya. Luar biasa. Yes. Wow. Anak Nuha. Meyuhaim. Kita itu Sangat istimewa. ya Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Bapak Yahweh. Hari ini kita akan belajar tentang Dafar Elohim. Bagaimana setiap manusia di dunia ini memiliki peran hidupnya masing-masing, saudara. Dan setiap orang itu bisa menjadi pelaku-pelaku kehidupan. Nah, yang jadi masalah, orang itu bisa melakukan kehidupan yang baik sama yang tidak baik. Karena di dunia ini akan ada dua hal. Satunya baik, pasti satunya tidak baik. Kalau satunya Tuhan, pasti satunya bukan Tuhan. Itu yang sudah terjadi di dunia ini, Bapak Ibu Saudara kasih oleh Bapak Yahweh. Oleh sebab itu kita akan ngikutin peran kita masing-masing. Dalam pilihan kita ada dua hal dalam kehidupan. Kalau di dalam sebuah film itu ada peran namanya peran antagonis dan peran protagonis. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, maka saya beri judul antagonis versus protagonis. Kita mau memilih peran yang antagonis yang jahat atau peran yang baik. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kalau kita lihat antagonis itu adalah seseorang atau tokoh yang memerankan peran yang jahat. Nah, di dunia ini banyak sekali orang-orang yang melakukan hal-hal yang jahat. Padahal di dunia ini juga Bapak Yahweh memberikan kita kehendak bebas. Apa yang harus kita pilih? Kita mau ke kanan atau kita mau ke kiri? Kita mau baik atau kita mau jahat? Kita mau menyembah Tuhan yang benar atau tidak? Itu kembali pilihannya kepada diri kita sendiri. Makanya seringkali ada orang yang jahat sudah dikasih tahu berkali-kali, bahkan mungkin mengalami hukuman tapi tetap melakukan jahat. Karena itu pilihannya dia, saudara. Ada juga orang yang melakukan hal-hal yang baik, saudara yang dikasih Bapak. Jadi ini yang kita harus pilih. Di kitab suci ada beberapa orang yang melakukan hal-hal yang jahat. Perannya adalah antagonis. Yaitu saya beri contoh, salah satunya adalah Kain. Saudara, Kain itu membunuh adiknya Habel karena persembahannya tidak diterima atau tidak diindahkan oleh Elohim. Sehingga dia mengambil peran yang jahat karena iri hati terhadap adiknya. Itu tertulis dalam kitab Berisit atau kitab Kejadian pasal 4 ayat yang keempat sampai dengan yang ke-8. Di situ saudara yang dikasih, kita sudah sering mendengar kisahnya. Bagaimana persembahan Habel itu diterima? Persembahan Habel diterima karena Habel memberi yang terbaik. Ternyata di hadapan Elohim yang baik yang diterima, saudara. Persembahannya yang terbaik dan juga yang sulung. Artinya yang pertama adalah Tuhan dulu. Mendahulukan Elohim. Itulah yang diambil oleh Habel. Sedangkan Kain tidak. Dia tidak memberikan yang sulung, saudara. Nah, Kain iri terhadap Habel karena persembahannya tidak berkenan, tidak diterima oleh Bapak Yahweh. Sehingga dia iri hati dan menyebabkan kemarahan. Dan Kain, saudara yang kasih, berdosa karena membunuh adiknya sendiri, yaitu Habel. Dan Kain melakukan yang jahat. Inilah peran antagonis yang dialami, yang dilakukan oleh Kain. Kemudian peran yang lain yang dialami juga yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di kitab suci, yaitu adalah Farao atau Firaun. Firaun adalah seorang raja di Mitsrayim atau seorang tokoh, tetapi dia menindas bangsa Israel bahkan sampai kena tulah sampai 10 kali, saudara, saat dia berhadapan dengan Mose dan Bani Israel. Itu tertulis dalam kitab Semot atau Keluaran pasal 1 ayat 8 sampai dengan 11. Saya nggak bacakan ayatnya, saudara nanti bisa cek di rumah karena ini sangat panjang, saudara. Nah, oleh sebab itu Farao memerankan peran-peran yang jahat. Dia melakukan kekejaman yang luar biasa, saudara, terhadap orang Israel. Kemudian peran yang jahat pula yang pernah dilakukan oleh seorang tokoh kitab suci dari Israel ialah Saul. Raja Saul itu adalah raja yang pertama kali menjadi raja di Israel. Tetapi dia juga bisa melakukan peran antagonis. Karena apa, saudara? Sekali lagi karena iri hati muncul.
saat dia melihat keberhasilannya Daud. Nah, saudara yang dikasih, orang yang tadinya baik, kalau muncul sifat iri hati, kemudian dia mulai iri terhadap sesamanya, bisa muncul sifat jahat. Mulai muncul sifat antagonis. Begitu juga seperti Saul. Siapa yang nggak tahu Saul? Saul adalah raja pertama Israel yang tadinya disegani pula. Tapi karena iri hati terhadap Daud, sehingga dia selalu punya niat untuk membunuh Daud. Bahkan semua imam di Nob itu hanya karena mereka menerima Daud, imam itu dibunuh oleh Daud, oleh Saul, saudara. Jadi gara-gara imam di Nob itu menerima Daud, seluruh imam di Nob dibunuh oleh Saul. Ini menjadi peran yang jahat, saudara, dalam kehidupannya. Itu tertulis di dalam kitab 1 Samuel pasal 22 ayat 11 sampai 19. Dan semua dialami oleh Saul sampai dia benar-benar ingin membunuh Daud. Kemudian saudara yang dikasih, peran yang juga antagonis, peran jahat adalah yang dilakukan oleh Isabel, yaitu karena dia menghasut Ahab sehingga melakukan apa yang jahat di mata Bapa Yahweh. Nah, seorang istri itu memiliki peran yang luar biasa. Kalau istri itu sering mendukung doa yang baik terhadap suaminya, mensupport yang baik kepada suaminya, bahkan mengingatkan hal-hal yang salah sehingga suaminya menjadi hal yang baik, itu jauh luar biasa. Karena istri memang sebagai penolong suami. Oleh sebab itu ayatnya dikatakan, dan engkau akan menjadi penolong bagi suamimu. Jadi menjadi penolong, saudara. Tetapi kalau istri seperti Isabel dan dia justru menghasut untuk berbuat jahat, ini justru membuat murka Bapa Yahweh. Sehingga Ahab yang harusnya baik menjadi sangat jahat dan itu tidak berkenan di hadapan Bapa Yahweh. Tertulis di dalam kitab 1 Melahim atau Raja-Raja pasal 21 ayat yang ke-25. Kemudian saudara, ada masih beberapa peran-peran yang jahat yang ditulis dalam kitab suci. Yaitu yang kelima adalah Hordos, atau yang sering kita kenal dengan nama Herodes. Nah, Herodes atau Hordos itu ada 3 di kitab suci. Yang pertama adalah Herodes atau Hordos Agung, yaitu adalah raja Israel yang memerintah pada waktu zaman pembunuhan bayi-bayi. Saudara, ini yang ada namanya Herodes Agung atau Hordos yang Agung. Itu tertulis dalam kitab Matai pasal yang kedua ayat 13 sampai 23. Matai pasal 2 ayat 13 sampai 23. Dia melakukan hal yang jahat karena dia mengeluarkan fatwa bahwa bayi-bayi yang ada di Israel saat pada zaman kelahirannya Yesua harus dibunuh. Ini memerankan peran yang jahat. Kemudian Hordos yang kedua, yaitu atau Herodes yang kedua adalah Herodes Antipas. Herodes atau Hordos Antipas adalah raja Israel yang memenggal kepala Yohanan Pembaptis karena ditegur saat mengambil Herodias istri Filipus sebagai istrinya. Dia mengambil istrinya orang dan ditegur oleh Yohanan dan dia tidak terima, sehingga Yohanan itu dipenjara, saudara. Namun karena dia orang yang memerankan peran yang jahat dalam kehidupannya, gampang terhasut, maka saat anaknya itu meminta kepalanya Yohanan, maka dikabulkan. Sehingga inilah Hordos atau Herodes Antipas yang memenggal kepalanya Yohanan. Ini peran-peran yang jahat. Kemudian yang ke-7 adalah Hordos atau Herodes Agripa I. Dia adalah raja Israel yang mati dimakan cacing karena ditampar oleh malaikat Yahweh sebab dia menganggap dirinya Elohim. Jadi dia menghujat Elohim. Tertulis dalam kitab Seluhim atau Kisah 12 ayat 20 sampai 23. Ini adalah orang-orang yang memerankan peran-peran yang jahat, Bapak Ibu saudara kasih oleh Bapak Yahweh. Nah, pilihan itu kembali Tuhan ciptakan kita dari lahir itu baik semuanya. Karena kitab suci dalam kitab Korintus katakan, dan kujadikan semua manusia itu dalam bentuk yang baik, tetapi mereka semua banyak dalih. Artinya mereka memilih pilihannya sendiri. Kadang ada anak yang sedang bertumbuh nakal. Itu pilihan dan ditegur orang tuanya nggak mau, saudara. Mungkin karena main game terus sehingga ditegur orang tuanya tidak mau. Itu pilihannya dia. Padahal kalau dia mau melakukan hal yang baik, pasti dia akan menuruti orang tuanya.
Jadi saudara yang dikasih, mungkin anak-anak remaja main kemana-mana, diingatkan orang tuanya pula. Saudara yang dikasih oleh Bapak, ini pilihan. Kita mau memerankan peran yang baik atau tidak baik. Oleh sebab itu pesan Dafar Elohim, jadilah peran yang menjalani kehidupan ini bukan sebagai peran yang antagonis, bukan menjadi peran yang jahat, tetapi menjadi peran yang sangat baik, menjadi peran yang protagonis. Di dalam kitab Misle atau Amsal 31 ayat 12, di situ dikatakan gemalathu tov velo rakol yime chaye. Artinya dia mengusahakan yang baik, bukan yang jahat sepanjang umur hidupnya. Nah, inilah yang berkenan kepada Elohim. Artinya kita diajar untuk mengusahakan yang baik sepanjang hidup kita, bukan sampai masa muda kita, sampai masa tua kita, tetapi sepanjang hidup kita sampai dipanggil oleh Elohim, kita harus selalu berbuat baik. Amin. Melakukan hal yang baik. Bagaimana caranya kita bisa hidup melakukan peran yang baik itu? Yang pertama, saudara, berikan persembahan yang terbaik seperti Habil berkenan kepada Elohim. Amin. Berikan persembahan. Sekali lagi, persembahan tidak selalu wujudnya materi. Persembahan itu bisa tubuh jiwa roh kita. Kalau kita berikan yang sulung, yang terbaik untuk Tuhan, artinya nomor satu adalah Bapa Yahweh bersama Yesua, itu sudah persembahan yang luar biasa. Kemudian yang kedua, memimpin. Nah, pemimpin itu bisa memimpin baik secara memimpin dalam sesuai Dafar Elohim, itu memimpin keluarga. Bisa memimpin keluarga, bisa memimpin dalam pekerjaan atau perusahaan, dalam pelayanan dan sebagainya. Tapi menjadi pemimpin yang baik, bukan pemimpin yang tidak baik, pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang mengasihi, pemimpin yang punya kasih, pemimpin yang penuh dengan hikmat, saudara. Kemudian yang ketiga, jauhi sifat iri. Ya, jauhi sifat iri atas keberhasilan orang lain dan mengalah untuk mencapai kemenangan dengan tidak menjatuhkan orang lain seperti Daud. Jadi tidak perlu kita iri, saudara. Kalau ada orang lain berhasil, saya harus belajar. Kenapa dia bisa berhasil? Jangan justru malah dicari kesalahannya untuk menjatuhkan orang itu. Kita harus belajar seperti Daud. Sebenarnya Daud punya kesempatan membunuh Saul, tetapi Daud tidak lakukan sekalipun ada kesempatan untuk balas dendam. Begitu juga Yosef. Yosef itu ada di Mitzrayim. Sebenarnya dia punya kesempatan balas dendam sama keluarganya, sama kakak-kakaknya saat kakaknya kelaparan dan butuh makanan. Tetapi Yosef tidak lakukan itu, saudara. Yang keempat, punya pendirian. Jangan mau dikendalikan untuk melakukan kejahatan seperti Ahab dikendalikan oleh Yezebel. Kita harus punya pendirian. Kalau kita suami harus benar. Saya nggak mau dikendalikan istri saya untuk hal berbuat jahat. Sebaliknya istri pun jangan mau dikendalikan suami untuk berbuat jahat. Gembala pun, pendeta pun jangan mau dikendalikan entah majelis, pengurus, pengusaha, atau siapapun. Tetapi harus ikutin sesuai Dafar Elohim. Amin, Bapak Ibu saya kasih Tuhan. Dimanapun sama, saudara. Kalau saudara melakukan, itu kita tidak disetir oleh orang. Tetapi kita punya pendirian yang terbaik. Kemudian saudara dikasih oleh Bapak yang keempat, yang kelima, saudara. Selain kita punya pendirian, hiduplah penuh dengan kasih. Bergaul seperti Yosef dan Miriam. Ya, saat terjadi pembunuhan bayi oleh Herodes Agung, dia melakukan apa yang dia penuh kasih, dia tetap mengasihi. Waktunya disuruh dia mengungsi ke Misraim, dia mengungsi. Kemudian yang keenam, berani menegur dan melaksanakan kebenaran seperti Yohanan Pembaptis. Sekalipun beresiko dia harus mengalami kematian, dia tegur, saudara. Herodes atau Hordos itu Antipas itu ditegur, kamu salah, itu mengambil punyanya orang, bukan hak kamu. Apalagi ngambil barang miliknya orang lain yang bukan punya kita, itu berdosa. Mungkin orang lain nggak ada yang tahu, saudara. Kita mengambil, entah itu mengambil jam kek, mengambil HP kek, mengambil uang kek, mengambil apapun. Apalagi itu istrinya orang, saudara, atau suaminya orang. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, sekalipun nggak ada yang tahu, tetapi Bapa Yahweh Elohim bersama Yesua HaMashiach Maha tahu. Amin. Oleh sebab itu kita harus hati-hati, terus berani menegur, dan dengan cara yang baik saat menegurnya. Bukan berarti menegur itu
menghakimi, mengeksekusi tidak, tapi mengingatkan, menegur, saudara. Jadi mengingatkan, menegur dengan baik, seperti waktu Yesua ketemu sama orang yang berzina, saudara. Orang Farisi, orang-orang pada menghakimi dia untuk dirajam. Yesua katakan, aku tidak menghukummu, tapi jangan berbuat dosa lagi. Artinya menegur, mengingatkan, saudara. Amin. Kemudian yang ketujuh, saudara, yang terakhir, yaitu tetap mengandalkan kuasa Elohim, seperti zaman para rasul di tengah-tengah lingkungan yang seperti ini. Apalagi dengan situasi yang sekarang ini lagi maraknya wabah virus di mana-mana, saudara. Sehingga orang mau keluar pun takut, mau belanja pun takut, mau dimanapun takut, saudara. Kita harus punya iman yang luar biasa, tetapi tetap harus berhikmat, bukan nantang, saudara. Ini banyak orang nggak apa-apa, saya punya iman, tapi terus nantang. Ya coba kalau berani nantang. Ayo saudara, kita nggak bisa seperti itu, saudara. Kita harus tahu dan waktunya kita harus berhikmat. Tetapi saya yakin bahwa anak Elohim, anak Bapa Yahweh Besem Yeshua Mashiach tetap mendapat prioritas perlindungan yang luar biasa. Amin. Pasti dapat prioritas, namanya anaknya kok pasti didahulukan, disertai oleh Elohim selama kita sungguh-sungguh melekat pada Bapa Yahweh. Ayat yang terakhir dalam kitab Amos pasal yang kelima ayat 14, di situ dikatakan dirsu tov'al ralma antihu wiyu ken Yahweh Elohe Sefaot et kem kaaser amartem, yang artinya carilah yang baik bukan yang jahat, agar kamu dapat hidup. Dan dengan demikian Yahweh Elohim semesta alam atau Yahweh Elohim Sefaot beserta kamu seperti yang telah kamu katakan. Amin. Jadi saudara dikasih oleh Bapak, carilah yang baik bukan yang jahat. Inilah peran kita. Kita memilih peran apa di dunia ini. Tapi kitab suci ajarkan carilah peran yang baik bukan yang jahat. Dan agar kamu dapat hidup, kalau kita mencari peran yang baik, kita akan hidup. Hidup itu bukan hanya di dunia, tetapi nanti di Samayim. Amin. Hidup kekal selamanya. Dan dengan demikian Yahweh Sefaot ada beserta kamu. Amin. Jadi Elohim Yahweh Sefaot beserta kita, Yeshua Mashiach akan menyertai. Makanya di dalam kitab Matius pasal 28, aku menyertaimu sampai akhir zaman. Amin. Yeshua menyertai kita sampai akhir zaman. Seperti yang telah kamu katakan, artinya kita yakin, kita punya iman, Elohim selalu menyertai kita. Oleh sebab itu sekali lagi, jalanilah kehidupan kita sebagai peran yang baik, menjadi peran yang baik. Sampai kapan? Sampai seumur hidup kita mengiring Bapa Yahweh Besem Yeshua Mashiach. Amin. Sukses besar buat kita semua. Shalom Kopeng Komando Penginjilan Bapa Yahweh Besem Yeshua Mashiach memberkati.